Ali bin Muhammad al-Habsyi di malam 29 Hijriyah. Malam 29 Ramadan tahun 1325 Hijriyah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, di malam 29 Ramadan, beliau doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala lalui kita, Allah Ta'ala bawa kita melalui segala ketakutan, ya, ataupun teror, ataupun bencana, ataupun kesulitan, dunia dan akhirat. Allah Ta'ala insya Allah angkut kita melalui itu semua dalam keadaan aman. Dijauhkan kita dari teror, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari problem dunia dan akhirat. Terus Habib Ali bilang, ini malam hatam. Di Sewun, itu khatam tarawih malam 29. Sama di Solo juga Al-Habib Anis. Ini cucu sama kakek sama, malam 29. Malam 19 dan malam 29. Tarawih. Ini malam tarawih di Masjidil Riyadh di Sewun, di Solo juga. Kemudian juga khatam tarawih di Masjid Mihdar di Tarim di Hadramaut. Kita juga bikin khatam tarawih di sini, mudah-mudahan kita kebagian pancurannya. Kedapatan selangnya, kerannya, pipanya ngucur di majelisnya kita, kebagian dari sana, amin. Asa mudah-mudahan berhembus ya angin anugerah dari Allah Ta'ala. Yang sakit sembuh insyaallah. Yang kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ini malam pembagian anugerah, pembagian kado, pembagian ampunan, pembagian rahmat, malam 29. Malam 29 Ramadan, malam agung, malam Jumat lagi, malam mulia. Alhamdulillah, satu-satunya malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat di 10 hari terakhir. Nah ini malamnya kita. Kali ini malam-malam Lailatul Qadar, ya Rab. Ala yallah binadrah minal aini rahimah tudawi kullu ma bina min amradin sagimah. Semoga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan yang ngobatin segala penyakit kita, pandangan yang mengangkat segala problem dan kesulitan kita, pandangan yang memberikan anugerah dan ampunan kepada kita sekalian, amin ya Rabbal Alamin. Walaupun kita enggak punya amalan apa-apa yang mau kita tunjukin di hadapan Allah, tapi anugerah Allah lebih luas dari itu semua. Ini malam, kata Habib Ali. Habib Ali bilang, ini malam keberuntungan. InsyaAllah kita dapat keberuntungan. Anugerahnya tertuang kepada semua yang hadir dan semua yang dengar, semua yang menyaksikan, dan keluarga mereka yang ada di rumah insyaAllah. Kita pengen anugerah Allah Ta'ala gratisan. Gratis, tahu kan anugerah Allah? Gratis. Kalau suruh bayar kita nggak punya bayarannya. Mau bayar apa? Kita mau membeli ampunannya Allah pakai apa? Kita nggak punya. Ya Rab, bagaina syai' bila syai'. Kita akan berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala udah ngasih kita nikmat, terus kita pakai buat maksiat, udah gitu kita bikin dosa ditutupin, diajak berdamai, kita bikin dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lapar dikasih makan, kita haus dikasih minum, dan diberikan pakaian buat nutupin aurat kita. Kita akan angkat, panjatkan telapak tangan kita ke hadapan Allah. Ya Allah yang Maha Pemalu, malu menolak tangan yang ditengadahkan kepada Allah ditolak dalam keadaan hampa. Gak bakal nih tangan gak bakal balik dalam keadaan hampa. InsyaAllah Allah Ta'ala penuhi dengan anugerah dan ampunan. Begitu, leher kita bakal kita panjangin, ngelongok anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebagian. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan qabul kepada kita sekalian. Masya Allah, alhamdulillah, waktu-waktu kita, mau dalam keadaan apapun, waktu kita alhamdulillah makmur, bersih, damai. Alhamdulillah, ibadat kita insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik, Allah Ta'ala gampangin, Allah Ta'ala mudahkan kita buat ibadat. Ya, kalau sebagaimana Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala terima insyaallah. Begitu, dan Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah, bersih. Begitu. Susah, ini mau cari nikmat kayak begini susah. Tapi alhamdulillah fadlullah wasi', anugerah Allah Ta'ala luas. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Al-Habib Ali bilang, ini 100 tahun yang lalu, 100 berapa tahun? 114 tahun yang lalu. Katanya beliau bilang, anak-anak zaman, orang-orang zaman sekarang
pikiran mereka tenggelam oleh dunia. Khalas, tenggelam pikirannya oleh dunia. Khalas. Orang zaman sekarang kalau harga naik sumpek, wah harga naik, wah bensin naik, wah dolar naik, wah ekonomi merosot, begitu. Tapi kalau giliran harga turun, ekonomi membaik, dia girang gembira. Ini orang sekarang. Tapi al-awliya was-salihun, al-arifun, kaum arifin, sumpek terbesar mereka apabila tidak menemukan kehadiran hati dalam salat. Enggak menemukan khusyuk dalam salat, dalam zikir, dalam tilawah. Girang kegembiraan terbesar mereka kalau mereka menemukan kehadiran hati, kekhusyuan, kelezatan dalam ibadat, dalam salat, dalam zikir, dalam tilawatul Quran. Sebab iman mereka menjadi kuat dengan itu semua. Alhamdulillah kita punya, diberikan oleh Allah nikmat besar, nikmat la ilaha illallah. Yang punya nikmat la ilaha illallah, dia punya kebaikan yang terbesar. Tapi harus kita jaga, kita kuatin. Bagaimana nguatinnya? Jangan sampai kalimat ini, akidah ini, jangan sampai la ilaha illallah yang kita punya disamber, diterkam oleh serigala, menjadi rusak, menjadi cacat, atau kehilangan di saat-saat kematian kita. Nguatinnya dengan banyak istighfar, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak bersedekah, banyak bertaubat kepada Allah, istiqamah dalam kebaikan, banyak hadir majelis zikir, majelis ilmu, dekat dengan kaum salihin. Saya ketemu di negeri ini berapa banyak aulia wassalihin, katanya Habib Ali di Hadramaut sana, yang zikirnya sekian banyak. Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir zikir la ilaha illallah tiap hari 25.000 kali. Zikir Allah 25.000 kali. Zikir salawat sama Nabi Muhammad 25.000 kali. Baca Quran waktu salat duha 10 juz, salat witir 10 juz. Ini tiap hari, mau Ramadan mau bukan Ramadan kayak begitu. Ramadan lebih giat lagi. Belum sedekahnya lebih banyak lagi. Radhiyallahu anhu warda. Nah, sekarang kita bagaimana? Insan berlalu siang, malam, seminggu, sebulan, wala satu amalan yang naik, yang diterima oleh Allah Ta'ala dari amal baik dia. Bukan dia nggak bikin amal baik, hatta dia bikin amal baik, ada cacat dalam amalan dia. Sehingga tuh amalan nggak diterima, na'udzubillah min dzalik. Itu besok hari kiamat kalau dia buka catatan amal baik dia didapetin kosong amalan baiknya dia. Kalau dia buka catatan keburukan dia didapetin itu catatan keburukan penuh, padat. Oh, sampai kapan kita ngejahatin diri kita sendiri? Kita maksiat, kita menjahati diri kita sendiri. Kita bukan jahatin orang, bukan ngezalimin orang. Hari-hari berlalu, bulan-bulan berlalu. Ini umur kita dijarah, dirampok, berlalu. Oh, kita dalam keadaan begini. Belum ketemu khusyuk dalam sholat. Umur kita udah berapa? Belum ketemu kehadiran hati dalam sholat, dalam zikir, dalam tilawah. Kapan kita nangis waktu sujud? Kapan kita nangis waktu baca Quran? Kapan kita nangis? Hatta fi Ramadan kagak ada. Ini udah malam 29-nya. La ilaha illallah. Nangisnya kita buat dunia. Buat hal-hal yang fana. Semua pemikiran kita udah tenggelam oleh dunia yang menjadi musuh. Mulai dari melek mata, pikirannya dunia. Mau tidur, pikirannya dunia. Siang, pikirannya dunia. Mau Ramadan, bukan Ramadan. Otaknya dunia, dunia, dunia. Sedangkan perkara akhirat nggak ada di otaknya sama sekali. Tergila-gila dengan dunia seolah-olah dia nggak bakalan mati, nggak bakalan ninggalin di dunia. Dia mengejar itu siang malam dalam ngumpulin harta, mengumbar syahwat, mengumbar nafsu, nggak peduli dari halal kek, dari haram, masa bodoh. Wala mikirin setelah dunia ada akhirat, setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah Ta'ala berfirman, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Waktu hisab sudah dekat terhadap manusia, sedangkan mereka masih berpaling, masih lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita yakin bahwasanya kematian datang tiba-tiba. Dan kita yakin kita bakalan mati, bakal meninggalkan, semuanya bakal kita tinggalkan. Kita bakal tinggalin harta, kita bakal tinggalin tahta, kita bakal tinggalin rumah, kita bakal tinggalin keluarga kita, anak istri kita, semuanya bakalan kita tinggalin. Kita menghadap kepada Allah Ta'ala sendirian. Masya Allah.
Ntar kalau kita udah di akhirat baru kita mau sadar, ya udah telat. Kalau kita meninggal dunia belum tentu anak kita mau Fatihah buat kita, belum tentu mau ziarahin ke kuburan kita seminggu sekali atau sebulan sekali, belum tentu. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita. Ya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti dan anak-anak kita pun juga dijadikan berbakti kepada orang tuanya. InsyaAllah ini berkat Ramadan, Allah Ta'ala limpahkan ampunan dan ridhanya kepada kita sekalian. InsyaAllah. Dan ini malam 29, besok malam berapa namanya? Mungkin malam 30. Besok malam 30. Kecuali kalau ada pengumuman Lebaran, ya kita Lebaran, ngumpul dulu. Maksudnya kita sholat, begitu. Kalau emang Lebaran, ya udah Lebaran. Kalau enggak Lebaran, lanjut lagi, tarik lagi, tancap terus. Maunya enggak habis bulan Ramadan. Maunya lanjut, kalau bisa 40 hari, 50 hari. Cuma emang udah cuma segini doang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa perjumpakan kita dengan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan sehat kita, dalam keadaan afiat, dalam keadaan semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, la yallah binadhrah minal 'ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin saqi